Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Bapak akan membahas tentang materi akuatik, yaitu gaya bebas dan gaya dada. Kalau biasa kita kenal, yaitu gaya kata. Berikut ada video renang gaya bebas. Silahkan kalian perhatikan bagian-bagian merah atau bagian tubuh merah yang ada di video ini. Ini adalah otot-otot yang dominan saat kita berenang gaya bebas. Itu videonya. Oke. Yang pertama itu kita membahas tentang nama-nama otot yang dominan digunakan saat berenang gaya bebas. Yang pertama adalah otot lengan bagian atas, ya. Otot lengan bagian atas ini terdiri dari yang lebih itunya adalah bicep. Ini adalah otot lengan bagian depan kalian, ya, yang bagian atasnya. Terus yang berikutnya ada namanya otot tricep. Ini yang merah, yang bagian bawah. Nah, lengan kita, komposisi otot yang terbesar itu adalah adanya di tricep, ya. Jadi kalau kalian ingin lihat lengannya lebih besar, maka seringlah latihan otot tricep. Ini yang lebih besar. Ini keadaan ketika tangan kita ditekuk, maka otot bicep kita akan terlihat lebih besar. Padahal sesungguhnya ketika tangan kita dalam keadaan lurus, maka otot terbesar itu ada di tricep. Dan ini kalau kalian punya otot tangan yang kuat dan besar, ini akan sangat membantu ketika kalian berenang gaya bebas, ya. Yang berikutnya otot lengan bagian bawah. Yang pertama ada brachioradialis. Itu otot lengan yang terdapat di antara sendi sikut sampai ke lengan bagian depan, ya. Ini bentuknya melingkar, ya. Ini ada juga 3 otot yang kecil namanya wrist flexor. Itu otot lengan bagian atas yang menyambung dari sendi sikut sampai dengan pergelangan lengan. Ini menyambung, ini sangat diperlukan juga ketika kita berenang gaya bebas karena untuk dorongan, ya. Itu. Lalu yang berikutnya otot perut, atau kita lebih mengenalnya abs atau ABS mungkin, ya. Tulisannya seperti itu. Ini otot perut membantu kita untuk selalu stabil atau seimbang di atas air, ya. Ini sangat dibutuhkan oleh setiap perenang. Jadi kalau seorang perenang itu otot perutnya harus selalu bagus atau ya setidaknya rata lah, gitu. Nah, ini nama-namanya, ya. Yang pertama ada ini otot kecil yang panjang ini ke bawah, ya. Namanya latissimus dorsi. Ini mulai dari dada bawah sampai dengan ke perut samping bawah, ya. Ada yang 3 otot ini, 1, 2, 3, namanya serratus anterior, ya, sama namanya. Ini ototnya tidak terlalu besar, maksudnya dalam golongan otot kecil. Yang berikutnya otot kedua, otot perut, namanya rectus abdominis, ya. Ini kiri kanan sama, ya. Terus yang otot ketiga ada namanya rectus sit, ya. Ini kiri kanan pun sama. Jadi ini yang paling bawah atau samping, ini samping kanan, ya. Ada yang namanya external oblique, ya. Ini otot perut bagian samping, ya. Dan ini yang paling kecil terdapat di bagian tubuh bawah, perut bawah paling bawah, namanya inguinal canal, ya. Sedangkan ini yang bagian atas, otot perut yang bagian atas dekat samping, namanya inguinal ligament, ya. Dan ini otot dada bagian bawah, namanya pectoralis major. Ini juga masuknya ke dalam bagian-bagian otot perut. Nah, berikutnya adalah otot tungkai. Otot tungkai sebetulnya terdiri dari banyak sekali, mulai dari otot besar dan otot kecil. Ini yang ada di gambar ini adalah otot-otot besar.
yang lebih dominan kita gunakan pada saat berenang atau berenang gaya bebas ya. Yang pertama ini otot sebelah sini namanya gluteus medius ya. Ototnya tidak terlalu besar, adanya di sendi sendi tungkai bagian atas. Ada ini otot yang paling besar, otot paha paling besar di depan namanya rectus femoris ya. Ini otot paha bagian samping ya, samping luar namanya vastus lateralis, kiri kanan namanya sama ya. Jadi otot paha atas kiri kanan itu namanya rectus femoris. Otot paha besar samping kiri kanan namanya sama, vastus lateralis ya. Terus berikut ini ada juga otot yang lumayan besar dekat dengan sendi lutut ya, namanya vastus medialis atau di bahasa itunya ada singkatannya VMO ya. Nah, berikut ini adalah otot tungkai bagian atas dalam ya. Namanya adductor longus ya. Ini bentuknya seperti ini longus ya. Nah, di atas longus ada yang namanya pecteneus. Ini batasnya dari sini ya. Ini nama ototnya. Terus ada juga ini namanya sartorius ya. Otot panjang melingkar dari sendi pinggul sampai dengan ke lutut. Ini namanya sama sartorius. Ada juga ini yang bagian kecil. Otot kecil ini namanya iliopsoas ya. Ini seperti ini. Nah, berikut kita bahas dari otot tungkai ke bawah. Pertama sebenarnya ini namanya patella ya. Tulang yang menghubungkan tulang pengikat yang menghubungkan antara betis atas, paha bagian paha dan betis kita ya, namanya patella atau kenicap. Kalau kalian pegang itu ada tulang yang bisa kalian goyang-goyang, nah itu namanya patella ya. Ini diikat oleh otot-otot putih bagian, ada yang di atas sebelah sini, ada juga yang di bawah agar patellanya tidak berpindah tempat ya. Oke. Yang pertama otot betis samping luar ya, ada yang namanya phrenius longus. Ya, ini bentuknya agak besar, terus ada juga ini yang kecil, panjang melingkar sampai ke bawah, namanya extensor digitorum longus ya, ini otot kecil sama. Nah, ini ada satu lagi otot yang agak besar yang dekat dengan tulang kering kita ya, tulang kering lutut kita bagian depan ini namanya tibialis anterior ya. Terus ini adalah otot betis bagian dalam namanya gastrocnemius ya. Ini juga yang di bawahnya ada juga namanya soleus. Ini adalah otot-otot besar yang ada di dalam tubuh kita atau tungkainya, yang ketika kita berenang ini semua bergerak aktif dan ikut membantu untuk menambah kecepatan kalian ketika berenang gaya bebas. Berikutnya kita akan membahas tentang gaya dada atau gaya katak ya. Untuk ini silakan kalian lihat video singkat ini ya, silakan. Ini gaya gerakan kaki bebas, kaki katak ya, seperti ini, ditekuk, dibuka dan ditutup, didorong dengan telapak kaki. Ini gerakan badannya, bahunya naik ya, terus diangkat lagi. Ini gerakan lengan kita ketika berada di dalam air untuk gaya katak, bisa kalian perhatikan ini ya. Terus dorong, ini gaya kakinya hanya untuk buka, tekuk, tutup. Ini gerakan lengannya ya. Ini contoh gerakan gaya dada atau gaya katak. Nah, untuk bagian ototnya, otot yang digunakan pada saat berenang gaya dada yang pertama sama dengan gaya bebas ya. Ada otot lengan bagian atas bagian bawah
seperti yang tadi Bapak jelaskan di slide ke 1, 2, dan 3. Ada otot bahu yang akan Bapak jelaskan di berikutnya. Terus otot tungkai yang sudah tadi Bapak jelaskan. Nah, berikutnya kita bahas tentang otot bahu ya, atau shoulder muscle. Banyak sekali bagian otot yang terdapat di dalam di bahu kita. Yang pertama, otot dari bagian tengkorak kita yang berbentuk segitiga ini namanya otot trapezius ya. Ini namanya otot trapezius. Terus ini otot yang menutupi sendi bahu kita, itu namanya deltoid ya. Deltoid bagian belakang ini ya. Ada juga ini otot bahu yang ini ya, otot bahu bagian bawah namanya latissimus dorsi. Ini yang membuat kalau binaraga yang kelihatan kayak punya sayap. Nah, ini masih bisa. Ini namanya latissimus dorsi. Kalian ada di belakang juga ya. Nah, berikut ini yang lebih terperincinya untuk nama-nama bagian ototnya ya. Ini bagian ini namanya levator scapulae ya. Terus ini namanya rhomboid minor. Yang ini namanya rhomboid mayor ya. Ini karena ini lebih besar jadi mayor. Nah, ini yang di antara tulang bahu kita ada otot kecil ya, namanya suprapinatus ya. Ini pendek ototnya tapi ada menyambungkan antar sendi ini. Terus ada juga ini otot di belakang ya yang kecil namanya infraspinatus. Ini otot bahu belakang. Ini otot bahu bawah namanya teres mayor ya. Ini ada lagi teres minor ya, ini yang di tengah, ini namanya teres minor. Oke, anak-anak, itu adalah bagian-bagian otot yang yang dominan ketika kita berenang gaya bebas, gaya dada ya. Yang ketika kalian berolahraga berenang, maka semua otot ini yang tadi Bapak sebutkan, mulai dari otot lengan bagian atas, otot lengan bagian bawah, otot perut, otot tungkai, otot bahu, itu semua bergerak aktif ya. Jadi materi tentang akuatik hari ini adalah kita membahas tentang otot-otot yang terlibat lebih dominan pada saat kalian berenang. Oke, untuk materi kali ini cukup ya. Bapak ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.